Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sipani Amira, NPM 2175369 dari kelas MI 4B Program Studi Manajemen Informatika Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan presentasikan hasil proyek K1 pada mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer yang diampu oleh dosen Bapak Imam Asrowan, Eskom M4. Langsung saja kita untuk soal. Pada K1 mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer ini memiliki beberapa petunjuk untuk mahasiswa dalam menguasai teori dan praktik. Di antaranya, yang pertama, dasar-dasar komunikasi data. Kedua, IP4 atau subnetting dan VLSM. Yang ketiga, dasar-dasar konfigurasi Cisco router dan switching. Yang keempat, LAN design, core switch, distribution switch, dan access switch. Yang kelima, VLAN. Yang keenam, inter-VLAN routing, router on stick, switch layer 3. Yang ketujuh, DHCP server, DHCP relay. Yang kedelapan, cara kerja web server dan DNS server. Kesembilan, perencanaan jaringan. Kesepuluh, penggunaan network simulator paket tracer. Dan yang terakhir, network testing. Adapun ini adalah physical diagram yang akan kita bangun menggunakan paket tracer nanti. Di sini terdapat gedung data center, kemudian ada gedung A dan gedung B. Ini untuk topologi jaringannya. Kurang lebihnya nanti kita akan membuat topologi jaringan yang serupa dengan topologi jaringan yang ada pada soal K1 ini. Kemudian ini adalah subnet name, di mana ada VLAN 10 mahasiswa, VLAN 20 untuk dosen, VLAN 30 untuk tamu, VLAN 1 natif, server farm, VLAN 40 manajemen, external server, IP public. Untuk ukurannya sendiri ada yang pertama ada 500, untuk dosen 300, tamu 100, untuk natif 50, server farm 20, untuk manajemen 20, dan untuk external servernya 254. Kita langsung saja ini untuk penentuan IP address-nya, diantaranya yang pertama untuk VLAN mahasiswa dari 172.16.0.1 sampai dengan 172.16.1.254. Untuk dosen 172.16.2.1 sampai dengan 172.16.3.254. Untuk VLAN tamu 172.16.4.1 sampai 172.16.4.126. Untuk VLAN natif sendiri 172.16.4.129 sampai dengan 172.16.4.190. Untuk server farmnya 172.16.4.193 sampai dengan 172.16.4.222. Untuk manajemen 172.16.4.225 sampai dengan 172.16.4.254. Untuk external servernya yakni 10.10.10.1 sampai dengan 10.10.10.254. Ini merupakan contoh daftar kebutuhan hardware, software, dan jasa. Nanti kita akan membuat seperti ini juga. Ini adalah addressing table. Itu kita juga diminta untuk membuat configuration documentation. Dan yang terakhir ada connectivity testing. Kita ke project. Ini merupakan topologi jaringan yang telah saya buat seperti pada soal, di mana saya membuatnya melalui paket tracer.
Selanjutnya, ini merupakan rancangan anggaran biaya jika kita ingin menyatakan atau ingin membangun topologi jaringan ini dalam dunia nyata. Kurang lebih, untuk servernya sendiri saya memilih merek Dell dengan spesifikasi sebagai berikut. Ini merupakan contoh gambarnya. Untuk satuannya unit, di mana saya di sini memiliki 3 dengan harga satuan 23.800.000 dikalikan 3 menjadi 71.400.000 rupiah. Untuk yang kedua ada router mempunyai merek Cisco, berikut spesifikasinya, gambar, satuan unit jumlahnya 1, untuk harga satuannya sendiri 10.800.000 rupiah. Jumlahnya sama. Untuk yang ketiga ada switch dengan tipe TP-Link, berikut spesifikasinya, gambar, satuan unit jumlahnya ada 8, untuk harga satuannya 1.095.000 rupiah. Dikalikan dengan 8 menjadi 8.760.000 rupiah. Yang keempat ada access point dengan merek TP-Link, berikut spesifikasi dan gambar, satuan unit. Kemudian kita di sini akan membeli 4 dengan harga satuan 1.729.000 dikalikan dengan 4 menjadi 6.916.000 rupiah. Kemudian yang kelima ada PC dengan merek HP, berikut spesifikasi dan gambar, satuan unit. Untuk jumlah PC-nya sendiri ada 92 dengan harga satuan 10.750.000 rupiah dikalikan dengan 92 menjadi 989 juta rupiah. Yang keenam ada kabel UTP dengan merek Belden, berikut spesifikasi beserta gambar, satuannya box, jumlahnya 4, untuk harga satuannya 2.135.000 rupiah dikalikan dengan 4 menjadi 8.540.000 rupiah. Yang ketujuh ada kabel listrik dengan merek Eterna, berikut spesifikasi beserta gambar, satuan box dengan jumlah 4 dengan harga satuan 648.000 rupiah dikalikan dengan 4 menjadi 2.592.000 rupiah. Yang kedelapan ada antivirus dengan merek Avast, berikut spesifikasi beserta gambar. Untuk satuan unit jumlahnya ada 4 dengan harga satuan 1.546.000 rupiah dikalikan dengan 4 menjadi 6.184.000 rupiah. Yang kesembilan ada jasa konfigurasi, berikut link referensi yang saya ambil. Untuk satuannya sendiri ada paket, kemudian jumlahnya 1 dengan harga satuan 8 juta rupiah. Yang terakhir ada pelatihan dengan satuan paket, jumlah 1 dengan harga 8.500.000 rupiah. Untuk total rancangan anggaran biaya yang saya anggarkan untuk pembuatan topologi jaringan ini dalam dunia nyata dengan total 1.120.692.000 rupiah. Ini merupakan addressing table. Yang pertama ada data center. Adapun perangkat yang dimiliki data center diantaranya DHCP server, router, polymer.ac.id, DNS server, Core SW. Berikut port interface-nya ada pas interface 1/0, FA 0/1, FA 0/2, FA 0/3, FA 0/0. Untuk keterangannya sendiri, DHCP server ke core router, router ke core switch, polymer.ac.id ke switch 0, DNS server ke switch 0, Core SW ke core router. Yang kedua ada gedung A. Yang pertama SW distribution FA 0/1 ke SW akses 1.
Kedua ada switch distribution 1 FA 0/1 ke SW akses 2. Ketiga, SW akses 1 FA 0/2 ke distribution SW1. Yang keempat, akses point 1 ke FA 0/2 ke SW akses 1. PC 0 wireless ke akses point 1 dengan IP 172.16.4.2. Ini merupakan netmasknya, yakni 255.255.255.128. Ini untuk CDR-nya. /25. Untuk IP broadcast-nya sendiri ada 172.16.4.127. Untuk IP DNS-nya ada 10.10.10.10. Dari PC 0 ke PC 91 mempunyai IP address yang berbeda-beda dengan IP DNS yang sama, yakni 10.10.10.10. Gedung B juga sama, hanya IP address-nya saja yang berbeda-beda. Ini merupakan tabel configuration documentation. Yang pertama ada data center. Device perangkatnya yaitu saya mengambil router dan core SW. Adapun port interface yang dimiliki router yakni FA 0/1. Port interface yang dimiliki core SW ada FA 0/0. Ini merupakan contoh konfigurasi hostname-nya yang saya lakukan pada router dan core SW. Di gedung A saya mengambil sampel switch distribution 1 dan switch access 1 yang memiliki port interface FA 0/2 dengan FA 0/1. Berikut screenshot konfigurasi hostname-nya. Yang ketiga, gedung B saya mengambil sampel switch distribution 2, kemudian switch access 3 dengan port interface-nya FA 0/2 dengan FA 0/1. Berikut documentation SS hostname. Ini merupakan tabel connectivity testing, di mana saya mengambil dua sampel, yakni gedung A dan gedung B. Perangkat asalnya ada PC 11 dengan perangkat tujuan VLAN dosen. Adapun hasilnya dengan keterangan berhasil. Yang kedua, gedung B, PC 75, VLAN mahasiswa. Berikut hasilnya, kemudian keterangannya berhasil. Ini merupakan dokumentasi screenshot yang saya lakukan untuk konfigurasi pada core SW. Yang pertama, kita enable, kemudian masuk ke configure terminal, kemudian interface FA 0/24, kemudian switch port mode trunk, kemudian X, VLAN 10, NAM mahasiswa, VLAN 20, NAM dosen, VLAN 30, NAM tamu, VLAN 40, NAM manajemen, VLAN 50, NAM natif, kemudian X, interface FA 0/23, switch port mode trunk, X, kemudian selesai. Ini untuk konfigurasi SW distribution 1. Dimulai dengan enable, kemudian configure terminal, selanjutnya interface FA 0/24, kemudian switch port mode trunk, kemudian X, VLAN 10, NAM mahasiswa, VLAN 20, NAM dosen, VLAN 30, NAM tamu, VLAN 40, NAM manajemen, VLAN 50, NAM natif, kemudian X, selanjutnya interface rank FA 0/22 sampai 23. Untuk selanjutnya switch port mode trunk, X, dan selesai. Kemudian untuk konfigurasi SW distribution 2 hampir sama dengan konfigurasi SW distribution 1.
Kemudian ini untuk konfigurasi switch akses 1. Yang pertama, enable, kemudian configure terminal, selanjutnya interface FA0/24, kemudian switch port mode trunk, kemudian X, pilihan 10 name mahasiswa, pilihan 20 name dosen, pilihan 30 name tamu, pilihan 40 name manajemen, pilihan 50 name native, kemudian X, interface rank FA0/1, switch port mode akses, switch port akses pilihan 30, kemudian X, interface rank FA0/3 sampai dengan 7, kemudian switch port mode akses, switch port akses pilihan 20, selanjutnya X, interface rank FA0/8, kemudian 8 sampai dengan 17, switch port mode akses, switch port akses pilihan 10, X, kemudian interface FA0/18, switch port mode akses, switch port akses pilihan 40, X, kemudian interface rank FA0/19 sampai 20, switch port mode akses, switch port akses pilihan 50, kemudian selesai. Untuk configuration switch akses 2 sama dengan configuration switch akses 1. Untuk switch akses 3 dan switch akses 4 juga sama dengan switch akses 1. Ini untuk konfigurasi router. Yang pertama, enable, kedua, configure terminal, ketiga, interface FA0/0, kemudian no shutdown, selanjutnya X, kemudian interface FA0/0.10, kemudian encapsulation key 10, IP address 172.16.0.1, 255.255.255.0, X, kemudian DHCP pol mahasiswa. Selanjutnya, IP DHCP pol mahasiswa, network 172.16.0.0, 255.255.254.0, default router 172.16.0.1, X, interface FA0/0.20, encapsulation.lk20, IP address 172.16.2.1, 255.255.254.0, X, IP DHCP pol dosen, network 172.16.2.0, 255.255.254.0, default router 172.16.2.1, DNS server 10.10.10.10, X, interface FA0/0.30, selanjutnya encapsulation.1 key 30, IP address 172.16.4.1, 255.255.255.128, X, IP DHCP pol tamu, network 172.16.4.0, 255.255.255.128, default router 172.16.4.1, DNS server 10.10.10.10, X. Interface FA0/0.40, encapsulation.1 key 40, IP address 172.16.4.225, 255.255.255.224, X, IP DHCP pol manajemen, network 172.16.4.224, 225.255.255.224, kemudian default router 172.16.4.225, DNS server 10.10.10.10, X, interface FA0/0.50, encapsulation.1 key 50, IP address 172.16.4.129,
255.255.255.192 X IP DHCP Polnatif Network 172.16.4.128 255.255.255.192 DNS server 10.10.10.10 X. Untuk hasil proyek pada case 1 pada mata kuliah rancang bangun jaringan komputer sudah. Dan kita akan melihat paket tracer. Ini merupakan data center di mana memiliki DHCP server, kemudian ada core router, switch 0, kemudian polynellac.ac.id, selanjutnya ada DNS server, kemudian ada core SW. Untuk gedung A sendiri dari merah ini sampai dengan yang ungu kedua. Ada SW Distribution 1, kemudian ada access point, terusnya ada ini tuh namanya ya di SW access. Ini SW access 1, kemudian ada access point yang untuk wireless pada PC 0 sampai dengan PC 4 untuk WLAN tamu. Selanjutnya ada PC 5 sampai dengan PC 9 untuk WLAN dosen. Selanjutnya ada PC 10 sampai dengan PC 19 untuk WLAN mahasiswa. Selanjutnya ada PC 20 untuk WLAN manajemen. PC 21 sampai dengan PC 22 untuk native WLAN. Pada SW access 2 ada access point 2 dari PC 23 sampai dengan 27 untuk tamu, PC 28 sampai dengan 32 untuk WLAN dosen, PC 33 sampai dengan PC 42 untuk WLAN mahasiswa, PC 43 untuk WLAN manajemen, PC 44 sampai dengan 45 untuk native WLAN. Selanjutnya ke gedung B ada SW Distribution 2, ada SW Access 3, yakni Access Point 3, ada PC 46 sampai dengan PC 50 untuk WLAN tamu, ada PC 51 untuk sampai dengan PC 55 untuk WLAN dosen, ada PC 56 sampai dengan 65 untuk WLAN mahasiswa, kemudian ada PC 66 untuk WLAN manajemen, kemudian ada PC 67 sampai dengan 68 untuk native WLAN. Pada SW Access 4 yang terakhir, ada Access Point 4 yang menghubungkan PC 69 sampai dengan 73 untuk WLAN tamu. Selanjutnya, ada PC 74 sampai dengan 78 untuk WLAN dosen. Kemudian ada PC 79 sampai dengan 88 untuk WLAN mahasiswa. Terus ada PC 89 sampai dengan 89 untuk WLAN manajemen. Selanjutnya ada PC 90 sampai dengan PC 91 untuk native WLAN. Mungkin cukup sekian laporan presentasi hasil proyek S1 pada mata kuliah rancang bangunan jaringan komputer program studi manajemen informatika jurusan ekonomi dan bisnis. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.